Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ya sekalian rahimani wa rahmatullah, pagi ini kita akan membincang satu tema, yaitu tentang fikih wakaf. Nanti secara normatif dalilnya saya ambil dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Qaulil Kitab was Sunnah. Ada dua pembahasan, ada subbab dalam kitab tersebut. Al-mas'alatul ula makna wa hukmuh. Kita pertama akan membahas tentang pengertian wakaf itu apa dan hukumnya. Secara normatif nanti kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Makna wakaf, al-waqfu habsu 'ainin yumkinul intifa'u biha ma'a baqaiha taqarruban ila Allah ta'ala. Makna wakaf adalah mempertahankan suatu benda yang diwakafkan itu, yumkinul intifa'u biha, yang dimungkinkan dapat diambil manfaatnya, ma'a baqaiha, yang tidak habis pakai, artinya bertahan lama abadi. Taqarruban ila Allah ta'ala, dengan niatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 4 unsur di dalam pengertian wakaf. Pertama, habsu 'ainin, mempertahankan pokok daripada barang yang diwakafkan. Jadi ada barang tertentu yang diwakafkan, itu pertama. Kemudian al-intifa, ada manfaat. Ada manfaat, tentunya manfaat yang sifatnya mubah, bukan memberikan manfaat yang negatif. Yang mubah ini gimana ya? Mungkin gampangnya pakai standar masjid. Kira-kira apa barang yang pantas diwakafkan untuk masjid ini? Satu cara. Apakah barang wakaf itu pantas atau bermanfaat atau enggak? Ya, kalau misalnya harta wakaf itu berupa, misalnya yang umum berupa tanah, itu yang paling awet, tanah atau bangunan, bisa berupa sekolah, pesantren atau fasilitas, itu bisa dijadikan barang wakaf. Kalau yang nggak pantas, yang ya biasanya kita pakai standar, misalnya kalau itu diwakafkan buat masjid yang tidak memberikan manfaat, misalnya gitar. Ya, kira-kira gitar yang bisa nggak untuk diwakafkan? Taruh ini masjid, kira-kira cocoknya taruh di mana? Di mimbar atau di mana? Atau misalnya kartu domino. Nah, ini cocoknya taruh di rak Quran atau di sela-sela mana? Ya kalau nggak pantas berarti itu nggak layak. Tidak memberikan manfaat secara mubah, tidak diubah, tidak dibolehkan. Pakai standar masjid, apa yang kira-kira pantas diwakafkan. Ya bisa karpet, atau yang awet itu pondasi, numpang semen buat pondasi. Tapi juga perlu diluruskan, jangan kemudian ini numpang pondasi. Tanah masjid itu misalnya sudah terbata, tanah siapa di pondasi? Gak ada yang mengubah genteng, kalau pecah.
menurut ulama ketika lubang genteng pecah, yang dihitung itu ya pahalanya awalnya untuk wakaf. Walaupun nanti diganti genteng yang baru, itu tetap yang pertama itu dapat. Sebagai ulama, karena nanti kalau mau orang mintanya nyumbang fondasi, ada yang nyumbang keramik agak lama. Nah itu ada pendapat sebagai ulama. Pokoknya niat awal wakaf ya insya Allah itu terus mengalir pahala. Maaf bapak lihat tidak habis pakai, jadi kekal lama. Maka nggak boleh, bukan nggak boleh ya, tidak sah wakaf misalnya makanan. Karena itu sekali makan habis, atau buah-buahan, mangga yang masih hijau, lama-lama matang, lama-lama bosok, habis juga. Jadi yang sifatnya kekal, awet, sekekal pahala orang yang mewakafkan. Taqarruban ila Ta'ala, niatnya untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri pada Allah. Artinya dalam rangka ibadah. Apa ada orang wakaf tidak niat taqarrub? Ya ada. Bukan taqarrub tapi coblosan. Ya tergantung lahan bahasanya sih. Jangankan gubernur, bupati, lurah aja bisa ratusan juta, tergantung lahan basah. Semakin basah daerahnya ya semakin deras air yang harus dialirkan. Rugi betul kalau yang wakaf, betulin parit, ngaspal jalan, tapi niatnya bukan taqarrub, coblos saya. Kalau nggak nyoblos ditarik lagi, kan ada cerita, ada berita, ada orang nyumbang karpet, kok jemaah di situ nggak nyoblos dia, ditarik lagi karpet. Ada orang yang ingin mempertahankan jabatan untuk periode selanjutnya, lalu bangun madrasah, bangun apapun yang diwakafkan, itu rugi. Keluar sekian ratusan juta, sekian miliar, tapi niatnya bukan untuk taqarrub, tapi coblosan. Belum lagi itu hartanya bisa jadi harta negara atau sponsor yang mendukung untuk memilih dia. Jadi yang sah itu kalau niatnya untuk ibadah. Maka makna wakaf itu hasil asli wa tasbilus sam, mempertahankan aset pokoknya itu lalu diambil manfaat. Itu makna wakaf. Contohnya itu kifa daran wa yujiroha, mewakafkan bangunan kemudian disewakan. Jadi bangunannya tetap, hasil dari sewaannya kemudian buat membantu orang-orang yang membutuhkan, atau untuk bangun masjid, atau untuk mencetak buku-buku Islam dan semacamnya. Jadi aset pokoknya tetap, maka tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, juga tidak boleh diwariskan. Harus ada terus itu aset pokoknya. Tapi manfaatnya itu yang kemudian dialirkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu pengertian wakaf. Ya. Untuk hukumnya, hukum daripada wakaf itu sunnah wakaf, sangat dianjurkan. Bahkan dulu pada zaman Rasul dan sahabat-sahabat di sekitar Rasulullah SAW, wakaf itu jadi lifestyle, jadi gaya hidup. Maka nanti ada hadis dari sahabat Jabir disebutkan tidak ada satupun di antara sahabat yang memiliki kemampuan lalu tidak berwakaf, tidak ada, mesti berwakaf. Tidak ada satupun sahabat yang memiliki kemampuan yang tidak pernah berwakaf, tidak ada, mesti berwakaf. Karena itu menjadi
gaya hidup sahabat itu yang memiliki kemampuan pasti wakaf, pasti berwakaf. Ya ini bedanya dengan zakat ya. Kalau wakaf itu sunnah muakkadah sangat dianjurkan, kalau zakat kan wajib gitu ya. Harus wajib, nanti ada batas minimal nisab seseorang wajib zakat disimpan selama setahun umumnya gitu. Nah, tetapi wakaf itu sunnah muakkadah, tetapi pahalanya luar biasa. Misalnya di sini ada hadis bagaimana Umar dulu pernah mendapatkan ghanimah tanah yang sangat produktif, sehingga Umar mengatakan saya tidak pernah mendapatkan ghanimah, punya harta tanah hasil ghanimah itu yang tidak sebaik ini. Lalu minta saran ke Rasul, ya Rasul kira-kira apa yang masukan yang bisa saya dengar dari Rasul. Kata Rasul, kalau kamu mau wakafkan aja, pokok tanahnya itu ditetap, gitu ya. Kemudian sedekahkan manfaat. Maka sejak itu manfaat dari tanah itu dipergunakan untuk orang-orang yang membutuhkan, ya, pakai miskin dan untuk orang umum. Kemudian ada hadis yang saya kira ini cukup familiar bagi kita. Disebutkan idza mata ibnu Adam in qata'a amal illa min salat. Ada 3 perkara gitu. Sekalipun manusianya itu sudah jadi mati, berkalang tanah, masuk ke liang lahat gitu. Tetapi ada pahala aktif yang terus mengalir ke yang bersangkutan. Pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Makna sedekah jariyah ini adalah wakaf, bukan sedekah biasa. Sedekah jariyah terus mengalir jadi pahala aktif, walaupun yang bersangkutan sudah meninggal, sudah pensiun, kalau sudah meninggal tidak bisa beramal lagi, tetapi pahala terus mengalir. Dan sedekah jariyah itu maksudnya adalah wakaf. Tafsir dari sedekah jariyah itu adalah wakaf. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang terus diamalkan, menginspirasi orang lain, lalu orang lain terus berbuat baik dengan inspirasi ilmu kita, maka yang menginspirasi ilmu itu terus juga mendapatkan dari kebaikan orang-orang yang mendapatkan ilmu. Lalu kalau ditanya barang wakaf yang paling awet apa? Ya tanah. Paling awet itu tanah. Dari kata ulama ada yang lebih awet lagi ilmu. Di antara kita mungkin ada yang jadi guru ya, ngajar di TPA, TPQ, SD, SMP dan seterusnya. Ilmu-ilmu yang mereka sampaikan lalu diamalkan oleh muridnya, nanti diajarkan ke murid generasi-generasi selanjutnya, maka guru tadi itu akan terus mendapatkan pahala. Itu namanya wakaf ilmu. Jadi ilmu bisa lebih awet daripada tanah, bahkan sampai ke bawah surga. Ilmu ya, makanya di hadis disebutkan man sanna sunnatan hasanatan, ketika kita memberikan entah itu ilmu, keteladanan, kebaikan, lalu menginspirasi orang lain mengikuti kebaikan kita, selama orang lain itu berbuat baik, maka juga pahala mengalir ke yang memberikan contoh ilmu keteladanan tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan. Ya tentu sebaliknya, kalau dia memberikan ilmu-ilmu sesat, lalu kesesatan itu diikuti orang lain, ya itu akan jadi dosa, terus mengalir dosa-dosa ke yang bersangkutan. Jadi bahkan ini awal akhir soleh yang kaulah, ini investasi terbesar bagi orang tua itu ya anak soleh yang mendoakan orang tua. Apakah anak soleh nggak mendoakan? Dia doakan juga, tapi tidak
tidak seintensif dan sedalam pemahaman anak soleh ketika mendoakan kedua orang tuanya. Kalau anak durhaka, mungkin anak hilang lah, mungkin anak terkutuk lah. Misalnya ya doain orang tuanya. Ya mungkin setahun sekali pas nekar, ziarah, pas Idul Fitri, pulang kampung, minimal sekali setahun. Jadi kalau anak soleh bisa setiap selesai sholat. Jadi tidak intensif anak soleh yang berdoa. Bahkan menurut sebagian ulama, anak itu bisa anak biologis, bisa anak murid. Jadi murid-murid yang soleh-solihah doakan gurunya itu masuk dalam kategori waladin soleh ya tahu. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu setiap mendoakan orang tua juga nggak lupa mendoakan gurunya, Imam Syafi'i. Jadi mendoakan dirinya, orang tuanya juga gurunya. Selalu berdoa, Rabbi firli wali walidayya wal syafi'i, Rabbi firli wali walidayya wal syafi'i. Itulah Ahmad bin Hanbal merasa jadi murid Imam Syafi'i. Jadi waladin soleh bisa anak murid, bisa anak didik, peserta didik, mungkin mahasiswa, mendoakan dosennya, bisa masuk dalam usul ulama. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal selalu mendoakan gurunya Imam Syafi'i, Rabbi firli wali walidayya wal syafi'i. Gitu. Mungkin Pak Dono Rosidin mau ngajar, entah itu di pengajian atau di apa, cuma doakan Rabbi firli wali walidayya wali Dono Syafi'i, Dono Rosidin yang berbatas Syafi'i. Itu masuk. Jadi anak itu bisa anak biologis, bisa anak didik gitu kan. Ya nggak harus jadi ustaz, harus jadi ulama kan. Gitu ya. Mungkin ada tetangga dikasih tahu ini tidak pantas namanya. Anak itu mengikuti sepanjang hidupnya. Maka selama dia mengikuti saran itu balik ngalir terus Pak. Jadi kita nggak boleh pelit dengan ilmu kita. Bahkan ada hadis itu kan la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah qabla an yus'al an arba'. Ada 4 perkara nanti. 2 telapak kaki kita enggak akan bergeser sebelum ditanya apa di antara ilmunya untuk apa ilmunya. Diamalkan itu apa? Disimpan sendiri gitu kan. Enggak mau berbagi dengan orang, enggak mau share ke orang lain misalnya. Nah, kita bisa berbagi. Siapa tahu di antara mereka ada yang mau mengikuti, dan itu akan menjadi sedekah jariah, pahala yang terus aktif. Nah, ini tadi hadis yang saya sampaikan disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu, lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqdiratin illa waqafa. Jadi tidak ada satupun di antara sahabat yang memiliki kemampuan kecuali dia wakaf, pernah wakaf. Jadi ini menjadi gaya hidup gitu, lifestyle. Masa nanti ini saya berikan contoh-contoh jejak wakaf para sahabat Rasul. Masjid Nabawi itu awalnya itu luasnya cuma 35 kali 35 meter. Masjid Nabawi itu dulu awalnya tanah itu milik 2 anak yatim ingin mewakafkan ke Rasul yang sekarang berdiri Masjid Nabawi. Karena pertimbangan itu anak yatim, Rasulullah nggak mengambil niat wakaf dari 2 anak yatim, tetapi oleh Rasulullah dibeli 10 dinar emas, dibeli oleh Rasul 10 dinar, dan yang bayar sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Rasulullah yang melakukan transaksi membeli, yang bayari Abu Bakar As-Siddiq. Ini kan suatu kolaborasi yang indah. Mungkin kalau zaman sekarang ada ustaz, ada ulama ingin bangun pesantren untuk membebaskan tanah, nanti berdiri yayasan
keagamaan, lalu yang bayari orang lain. Dan kebetulan Bapak Ibu sekalian, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 7 diantaranya itu adalah para saudagar, pengusaha, pebisnis. Baru 3 yang lain itu intelektual, ilmuwan, teknokrat gitu. Tapi 7 yang dijamin masuk surga dalam hadis Rasul itu rata-rata pedagang, saudagar. Abu Bakar itu saudagar. Gitu. Beliau yang membeli. Jadi kalau ada ulama sama pebisnis bersinergi luar biasa. Gitu. Dan itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Rasulullah yang beli tanah 10 dirham dinar emas, Abu Bakar yang bayar. Ini yang satu Rasidin itu mencari aja tanah-tanah yang lebih bebas. Nanti orang lain suruh bayar. Wah, ada rumah kosong terus tak beli, main deal orang lain suruh bayar. Itu kolaborasi. Akhirnya kemudian kalau sekarang dari 35 kali 35 meter, lalu ada perluasan masjid ke sisi utara, dan itu tanahnya Abdurrahman bin Auf, juga pengusaha Abdurrahman bin Auf. Jadilah masjid itu menjadi 50 kali 50 meter. Sebelumnya 35 kali 35 meter, diperluas sisi utaranya. Tanahnya apa? Wakaf dari Abdurrahman bin Auf. Bahkan Abdurrahman bin Auf punya 3 rumah megah, mungkin termegah ya di Madinah saat itu. Salah satunya diwakafkan untuk penginapan tamu-tamu Rasul yang kesana. Diwakafkan. Jadi rumahnya itu tetap, tetapi dimanfaatkan untuk penginapan tamu-tamu Rasulullah SAW. Ini sudah menjadi tradisi, lifestyle, gitu ya. Gaya hidup, pokoknya ada kemampuan mampu wakaf gitu. Nah, itu Abdurrahman bin Auf. Nah, itu ceritanya Masjid Nabawi. Nah, ada berikutnya, ada namanya sumur wakafnya sahabat Utsman bin Affan. Sampai sekarang ada sumur, bahkan untuk mengaliri tanah-tanah perkebunan di sekitar. Ceritanya dulu sumur itu milik orang Yahudi bernama Raumah Al-Ghifari, maka ini dinamakan sumur Raumah. Itu dijual, tapi kemudian lama-lama menaikkan harga. Ketika musim paceklik, naikkan harga Yahudi, sehingga kemudian orang-orang Islam sekitar sumur itu tidak mampu bayar. Padahal pas musim paceklik terjadilah kegaduhan saat itu. Lalu Rasulullah menerima laporan, keluhan dari masyarakat Muslim sekitar itu, kalau si Yahudi itu menaikkan harga semua sampai nggak mampu bayar. Lalu Rasulullah bersabda, siapa yang membeli sumur itu, gitu, lalu diwakafkan, gitu, maka jaminannya surga, atau diampuni dosa-dosanya. Utsman bin Affan terdetik, lalu melakukan transaksi, walaupun agak alot ceritanya ya, tawar-menawar dengan Yahudi. Akhirnya dibeli separuh. Awalnya dibeli separuh, gantian. Hari ini milik Yahudi, besok miliknya Utsman bin Affan. Dan Utsman menggratiskan, sehingga ketika jatahnya Utsman, orang-orang berbondong-bondong tunggu gratis, ketika disimpan kan banyak air. Besok giliran orang Yahudi nggak mau ngambil, kan udah ngambil kemarin. Nanti berikutnya gratis ngambil lagi, begitu. Lama-lama Yahudi ini nggak dapat penghasilan kan, yang biasanya jualan air sumur itu. Akhirnya ditawar lagi sama Utsman, ditinggikan harganya, ditinggikan lagi, sampai orang Yahudi ini heran ke Utsman bin Affan. Sudah tak tinggikan harga, orang masih mau beli sumur air. Utsman nyantai aja. Kamu kira saya bertawar-menawar dengan kamu gitu ya, dengan Yahudi? Sesungguhnya saya sedang tawar-menawar dengan Allah gitu kan. Karena ini
Bagi saya ini tawar-menawar untuk mendapatkan surga. Orang Yahudi nggak paham tentang keimanan hal semacam ini. Akhirnya sepenuhnya kemudian sumur itu milik Utsman dan itu diwakafkan bagi masyarakat di situ. Bahkan orang-orang yang non Muslim, bahkan rumahnya sendiri itu ngambil juga setelah itu, pemilik lama dari sumur. Aneh kan? Gitu. Setelah dibeli semua oleh Utsman, sampai rumah pemilik lama ikut numpang gitu, di sumur dan sampai sekarang. Dan luar biasa wakafnya Utsman. Bapak Ibu yang mungkin pernah haji, umroh, di sana ada penginapan juga, penginapan wakafnya Utsman, penginapan yang sekarang dikelola oleh Hotel Sheraton yang bertaraf internasional. Itu manfaatnya ya untuk orang-orang miskin, ya untuk perawatan Masjid Nabawi. Wakafnya Utsman sudah berumur lebih dari 1000 tahun. Itu dikelola oleh Hotel Sheraton di Madinah. Itu wakaf Utsman. Banyak ya, termasuk kalau di Mekah ya punyanya raja juga, Raja Faisal, Raja Fahd, itu ada hotel-hotel itu wakaf ya untuk pemeliharaan masjid Haram. Jadi ini sudah menjadi tradisi sejak zaman dulu. Kemudian ada namanya kebun Bairuha milik Abu Tolha, kebun yang sangat produktif, paling menghasilkan banyak produksi buah kurma. Nah, lalu Abu Tolha itu kapan dia mewakaf? Terinspirasi dengan Al-Quran surah Al-Imran 92. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali Anda menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Terinspirasi oleh ayat ini, Abu Tolha mewakafkan kebun kurmanya, mewakafkan. Lalu disarankan oleh Rasulullah, ya wakafkan saja, lalu kemudian diwakafkan untuk keluarganya, turun temurun. Jadi kebun itu tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tetapi untuk keluarganya Abu Tolha, pokoknya yang masih kerabatnya Abu Tolha. Nanti ada dua jenis wakaf, ada wakaf memang untuk kepentingan publik sosial umum, ada yang khusus untuk keluarga. Ada istilah wakaf khairi untuk umum, ada wakaf dzurri untuk kerabat saja. Mungkin kalau di Indonesia zakat wakaf dzurri itu seperti rumah gadang di Padang, rumah gadang itu gak boleh diwaris. Ya, semua yang merasa keluarganya boleh nempati, tapi gak boleh dibakar, gak boleh dijual, gak boleh diwaris. Kalau mungkin di Jawa ada rumah karbon, itu memang untuk keluarga, itu wakaf untuk keluarga. Jadi di sini kamu sekali-kali tidak sampai pada suatu kebajikan yang sempurna sebelum kamu mendapatkan seharga yang mencintai. Kita itu sering kalau mewakafkan sedekah itu bukan yang kita cintai, sisa-sisa yang mungkin kita udah nggak suka. Jadi mungkin jelang Idul Fitri kadang kita kirim baju-baju bekas, benar-benar bekas, dikirim ke mana? Memang kita sudah nggak cinta, nggak suka dengan itu baru dikirim. Daster bekas dikirim, sampai sulit itu dibedakan ini daster apa sampai kompor baru dikasih ke orang. Kalau ingin mendapatkan pahala yang sempurna ya yang kita cintai. Kita ngasih pengemis aja kan milih uang kertas yang sudah lecak itu ya. Kalau ada gambar kacamata itu pecah kacamatanya itu ya. Udah isolasinya lakukan bocor sini baru dikasihkan ke orang. Itu belum bisa mendapatkan pahala yang sempurna. Lantana lumbir hatta tunfiqu mimma yang kamu cintai. Nah, saya kira nggak usah dibahas ya, ketika mau beramal tuh ada pilihan uang 100 uang mesti milih yang paling kecil, itu pun cari yang paling kecil. Padahal dalam Al-Quran surah Ali Imran 2 yang 5
yang kamu cintai, sebagian dari harta yang kamu cintai, gitu ya. Oke, itu kurma. Gambar ini bukan kebunnya Abu Thalha, ini hanya ilustrasi. Saya nyari kebunnya Bayuha nggak ketemu, gambarnya sebelah mana? Tapi ini ilustrasi. Nah, persoalan yang kedua, al-ahkam al-muta'alliqah, hukum-hukum seputar wakaf. Ini syarat. Ayatun al-waqif jais at-tasarruf, aqilan balighan hurran rasyid. Syarat wakafnya adalah berakal, balik, merdeka, rasyid itu dewasa di dalam mengelola harta, rasyid gitu. Harus balik. Walaupun ada pendapat lain, walaupun belum balik, sudah tamyiz itu sudah mulai melakukan memberi wakaf. Karena Umar pernah menerima wakaf tanah dari seorang anak belum balik, tetapi sudah tamyiz, sudah bisa membedakan mana baik buruk, mana halal, pantas tidak pantas, itu tamyiz. Dan kalau dalam syariat Islam itu orang yang hitung pahala dosa itu kalau udah balik, kalau cowok itu mungkin ya usia 15 tahun telah mimpi basah, kalau cewek setelah haid itu balik. Setelah itu apa? Dan nanti termasuk yang ditanya di akhirat, kemudian bertanggung itu tentang usia, ya, tentang usia. Tentu usia setelah balik itu yang akan menjadi pertanggungjawaban kita. Kalau sebelum itu udah gitu. Tapi ada pendapat lain, kalau sudah tamyiz, catatan kebaikan sudah menjadi pahala bagi dia. Jadi kalau ada anak belum balik, diajak umroh, diajak haji oleh orang tuanya, selama dia sudah tamyiz, maka sudah menjadi catatan pahala bagi dia. Tapi kalau dia berbuat dosa belum dicatat, itu tamyiz sebelum balik. Jadi kalau sudah tamyiz, berbuat baik dicatat sebagai pahala. Tapi kalau berbuat dosa belum dicatat. Tapi kalau sudah balik, itu sudah menjadi pertanggungjawaban sampai akhir hayat. Nanti akan ditanya an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Jadi dikasih usia 60 tahun dipotong sejak balik. Berarti 60 mulai 15 tahun. Itu yang akan menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat. Oke. Kemudian yang kedua, kaulul waqfi mimma yuntafa'u bi intifa'an daiman ma baqa'i 'aini. Harta wakaf itu memberikan manfaat yang kekal, Ya. Sekali lagi harus bermanfaat. Manfaatnya itu yang baik. Karena ada orang wakaf itu buat tempat perjudian ya ada juga. Ada orang wakaf buat sarana olahraga, tapi olahraganya voli pantai gitu. Nah itu kan jadi dosa ceria. Kecuali mungkin sarana olahraga untuk panahan, mungkin gitu ya, untuk pacuan muda. Atau untuk voli tapi khusus pemainnya yang varian saja. Akhirnya di dosa ceria. Jadi yang bermanfaat. Kalau berupa benda-benda ya pakai standar masjid. Misalnya Jumat barokah itu kan biasanya nasi bungkus diganti. Ganti rokok 1 slop, sudah cuma 1 batang. Kira-kira pantas atau enggak? Kira-kira tidak pantas. Cari yang kira-kira Allah pasti tidak pantas. Wakaf gitar, wakaf itu pokoknya yang bermanfaat dan mubah. Pakai standar mas. Wakaf pakai kartu remi itu kan cocoknya di pos gardu kan mas. Ayyakuna waqfu ala birrin wa ma'ruf, untuk kebaikan seperti bangun masjid ya, untuk bantu orang miskin,
kemudian untuk nyetak buku-buku agama misalnya seperti itu. Tapi kalau untuk nyetak buku-buku beraliran sesat, ya itu juga ngalir dosa itu, dosa aktif. Li'annahu qurbatun lillah ilallah ta'ala. Fa yuhramul waqfu ala ma'abidil kufar. Tak boleh wakaf untuk sesembahan orang kafir. Nyumbang fondasi untuk merenovasi kelenteng candi yang buat. Au disirahi muharram yang dilarang, misalnya wakaf botol miras, botolnya kan remote botolnya gitu. Ya begitu, niatnya itu apa? Bahkan petani ketika mau nanam anggur, tapi niatnya untuk diperas, difermentasi jadi minuman keras, sejak nanam itu udah haram petani. Ya, niat itu penting ya. Ini saya teruskan lagi hal-hal yang terkait dengan wakaf. Idza ta'addala manafi'ul waqfi wa lam mungkin al-intifa'u bihi fayubah. Jadi kalau wakaf itu sudah berhenti manfaat, itu boleh dijual. Wakaf masjid misalnya, entah ada apa, mungkin ya ada bencana, air di situ musnah, masyarakat di situ musnah semua, hancur. Kecuali masjidnya berdiri, mungkin keajaiban mukjizat dari Allah, masjidnya berdiri. Tapi nggak ada masalah, masyarakat hanya nggak ada orang sholat lagi, boleh dijual lalu dibeli masjid di tempat lain. Wakaf itu nggak boleh kalau tidak ada apa itu alasan sah. Boleh dijual dan syukur-syukur harganya bertambah. Gak boleh kurang gitu. Atau wakaf karpet masjid gitu. Lalu dalam sekian waktu mau diganti karpet baru, gimana supaya tetap awet pahala penyumbang karpet itu bisa dilimpahkan ke masjid lain yang membutuhkan, bisa. Atau yang karpet kurang baru itu dijual gitu kan, nanti hasilnya ya balik masjid lain. Karena itu amanah, harus bertahan terus, manfaatnya mengalir gitu. Ada yang seperti itu caranya supaya awet. Wa yusarif tamanahu fi mithlihi, lalu dijual dengan harga yang sama. Baikkan masjidah surifa samanu fi masjidina, dibarter dengan harga masjid di tempat lain. Aukana daron bina, atau berupa bangunan yang dijual kemudian dibelikan bangunan rumah yang lain. Bi anna dzalika aqrab ila maqsudil waqf, karena itu maunya pewakaf rumahnya begitu. Jangan main jual-jual, gak ada alasan. Wakaf tanah lalu nak lebaran tol ya. Nanti tanah itu hasilnya dibelikan tanah tempatan. Makanya wakaf itu enggak, kalau mau dijual harus minimal harganya sama, enggak boleh kurang, harus sama. Sumber dulu bisa. Tetapi siapa yang memanfaatkan harta hasil jual, ya publik, jangan diambil ahli waris. Ayakuna mauquf ma'yana, harta yang diwakafkan harus jelas. Pada yasin mauquf ghairi muayyan. Misalnya saya mau wakaf apa? Nanti aja lah, nanti tahu sendiri. Itu enggak sah, karena enggak jelas. Ayakuna al-waqfu munjizan, bisa dilaksanakan. Pada yasin al-waqfu al-mu'allaq wa al-mu'aqqad illa ala mauqif. Maka enggak sah kalau wakaf itu menggantung. Misalnya karena nunggu kematian, saya mau wakaf kapan nanti setelah saya mati. Padahal matinya di kapan enggak tahu. Ajal kan di tangan Allah, itu enggak sah wakaf. Kecuali dibunuh ya cepat matinya. Saya mau wakaf kapan? Nanti kalau udah mati.
matinya belum tahu, gitu. Masih sehat lagi. Wah kayaknya tanda kamu masih lama wakafnya, lihat masih sehat, gitu. Itu harus dilaksanakan, cepat dilaksanakan. Yaitu kalau kunci. Yajibul amal bisa tilwaki bidakan nilai harus sesuai dengan syariat, tidak melanggar syariat. Jangan kemudian mewakafkan bangunan untuk kemaksiatan. Idza waqafa ala auladi istawa fi dzukur wal inas. Jika wakaf itu wakaf dzuri kerabat, maka saudara laki perempuan sama aja. Pokoknya ini rumah jangan dijual untuk keluarga, siapapun boleh dipakai. Ini rumah keluarga, diwakafkan untuk keluarga. Turun ya sudah, semuanya sama, nggak ada beda laki sama perempuan. Ini syarat-syarat. Saya kira mungkin ada yang ingin disampaikan tentang wakaf, karena ini ada beberapa slide berikutnya nanti bisa sambung. Tapi kalau ada yang ingin kita tentang wakaf. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk era-era sekarang itu kan ngetren ya, misalnya untuk mewakafkan Al-Quran ya. Jadi seandainya itu kita sebagai anak kemudian mewakafkan Al-Quran kepada orang tua yang sudah meninggal, itu bagaimana hukumnya? Bukan orang tua itu tidak punya niatan wakaf, tapi anaknya yang mau mewakafkan Al-Quran kepada yang seperti sekarang kan di medsos banyak ya, seperti Adi Hidayat, Abdul Somad itu kan, silakan wakaf-wakaf Al-Quran. Bagaimana itu Ustaz? Insya Allah nyampe menghadiahkan pahala ibadah malia. Imam Syafi'i rahimahullah orang yang paling ketat di dalam soal hadiah menghadiahkan pada almarhum paling ketat Imam Syafi'i. Nyampe apa enggak? Tapi khusus kalau itu hadiah dari ibadah malia berupa harta, itu nyampe. Berkurban, melewat kurban atas nama almarhum, insya Allah nyampe. Yang menjadi perdebatan itu kan ngasih hadiah baca Quran, ngasih hadiah pokoknya yang tidak malia, tidak. Maka tadi kan masuk harta ya. Nyumbang Quran, nyumbang sumur mungkin atas nama almarhum, itu nyampe. Tentu pahala pokoknya itu almarhum kan. Dan kita sebagai perantara anak tadi juga dapat pahala. Double. Nah di dalam hadis memang dan di hadis wakaf itu secara tekstual hadis dalil tentang wakaf itu larinya memang Al-Quran, sumur, masjid, tiga muncul dalam dalil secara verbal muncul. Sehingga orang kalau dimintai bantuan untuk bangun masjid, buat suku sama Quran cepat karena di dalil. Tapi kalau dimintai dana buat bangun laboratorium, belum tentu mau, nggak ada dalilnya. Padahal menurut penafsiran kita, selama itu untuk bermanfaat untuk sosial, ya itu yang jadi pahala aktif. Cuma kita beda metode di dalam tafsir teks-teks keislaman. Di orang Arab itu tekstual, tapi ulama mayoritas nyampe. Ya nggak aspal jalan dan lain-lain. Pertanyaan terakhir udah syukur. Masih saja. Yang pertama, apakah perbedaannya antara wakaf dan hibah? Terus yang kedua, di dalam wakaf apakah boleh sifatnya berjangka? Artinya misalnya wakaf kebun nanti selama sekian tahun, setelah itu kembali kepada pemiliknya lagi. Ya, yang kedua apa? Wakaf berjangka. Wakaf kebun. Wakaf berjangka. Iya, jadi ada batas waktunya Berbatas. Ada para pemilikan. Terus yang kedua, yang ketiga, dalam simbol wakaf itu apakah harus diucapkan? Terima kasih Ustaz. Untuk yang pertama beda wakaf sama hibah. Kalau wakaf itu ada ketentuan yang agak ketat ya.
Ya tadi ada syarat-syarat pewakafnya, ada barang wakafnya. Ya, di antaranya nggak boleh dijual, nggak boleh diwariskan, nggak boleh di. Kalau hibah itu bebas, mau dijual terserah, namanya sudah dihibah. Gitu. Jadi boleh dijual, boleh dimanfaatkan, terserah semau-mau yang menerima hibah, namanya sudah hibah. Kan? Jadi hibah itu lebih luas dibandingkan wakaf. Ya mana yang lebih utama ya tergantung pemanfaatan, Jadi kalau hibah itu lebih, yang penerima manfaat dari hibah itu lebih bebas, bisa dijual, bisa dibarter dengan benda lain. Itu hibah. Kalau wakaf itu ada syarat-syarat. Di wakaf itu kan diserahkan ke pengelola, lalu manfaatnya diambil oleh publik atau sosial. Kalau hibah itu bebas, mau ke siapa saja dan boleh dijual, boleh diwariskan, boleh dihibah. Nah kalau pertanyaan kedua, tidak boleh berjangka, harus ya namanya wakaf itu ya selamanya. Mau ya harus. Misalnya saya mau wakaf ini tapi untuk 1 semester aja. Semester berikutnya tak ambil lagi, tak bisa. Tidak boleh berjangka. Terus terlalu menentukan juga merepotkan pengelola. Saya ngasih bangunan harus untuk pondok tahfidz, itu kasihan pengelola. Kadang saya minta nanti jadikan pondok tahfidz untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun. Pokoknya terlalu detail itu kadang yang merepotkan itu tidak boleh, merepotkan pengelola. Saya ngasih panti khusus untuk janda-janda kembang. Kasihan dong yang janda yang nggak kembang. Itu menyulitkan pengelola yang fleksibel. Kemudian sigoh itu ya apa boleh pakai ngebatin gitu. Memang diucapkan. Jadi kalau di mazhab itu sigoh itu diucapkan. Pokoknya apa maunya kita ya, pokoknya ini saya serahkan gitu kan untuk pendirian panti anak yatim itu. Maka pengelola juga boleh jadi panti itu untuk yang lain, untuk panti jomblo, jopo. Saya kira jomblo itu perlu panti juga, karena itu lebih menderita dari yang jomblo, karena penderitaannya lahir batin. Perlu ada panti jomblo juga. Jadi disampaikan nggak harus terlalu sakit. Yang penting nanti pengelola wakaf itu menotariskan, nanti kan ada redaksi secara normal. Fleksibel aja untuk risiko. Itu kalau ngomong mazhab Syafi'i harus diucapkan. Kita itu kadang ngomongnya mazhab Syafi'i, tapi kadang nggak melakoni risiko. Coba Anda beli ke swalayan Alfamart, Indomaret. Itu kalau itu mazhab Syafi'i, ya harus ada akad, harus ada akad. Salaman sama kasir itu mah sah. Saya beli coki-coki, ciki-ciki, apa coki-coki dengan harga sekian, terus kasih, ya saya terima, sah. Habis waktu kasirnya nyalami yang pembeli, kalau itu mazhab Syafi'i. Yang penting pokoknya lihat harga itu namanya apa? Itu akad. Oh, cocok dengan harga ini saya bawa, itu sudah ijab kabul. Ijab itu yang pertama. Lihat harga sekian, oh cocok, itu ijab. Nah, ketika bayar itu ya itu kabul. Jadi kalau mazhab harus dilapangkan. Saya beli sabun ini dengan harga sekian, dengan rela gitu, ya saya terima bayarannya sah. Saya kalau ada ikut Syafi'i ya enak, apalagi yang nunggu
nikahannya Sardono. Sah. Kayak orang nikah itu, mobil itu nikah, saya terima nikahnya dengan seperangkat alat pancing, terus kaki. Ya kalau nggak harus terlalu normatif. Pokoknya saya niatnya ini saya kasih buat masjid nanti, jadi bisa. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.